Bangga bersarung mangga. Pembahasan tentang cara mensucikan atau menyucikan najis. Najis dibagi tiga, ada najis mukhaffafah ringan, najis mutawassithah sedang, ada najis mughalladah najis berat. Pembagian ringan, sedang, dan berat itu hanya untuk membedakan di dalam cara mensucikannya, bukan di dalam hukum. Hukumnya sama. Orang lagi sholat terkena najis mughalladah batal sholatnya. Orang terkena najis mutawassithah juga batal sholatnya. Yang terkena najis mukhaffafah juga batal sholatnya. Nggak ada istilahnya, aku sholat membawa najis mukhaffafah, sholatmu batal. Kemudian sebelahnya, aku sholat membawa najis mughalladah, lebih batal. Nggak ada. Sama-sama batal. Jadi hanya pembedaan untuk membedakan dalam cara menyucikannya. Cara menyucikan najis, ada najis mukhaffafah yang pertama. Kita tahu najis mukhaffafah kemarin adalah kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI ibundanya, yang ketiga belum melewati umur 2 tahun. Bayi yang sudah umur 30 tahun, bapak-bapak, kencingnya menjadi mutawassithah. Biarpun bayi tapi kok perempuan, mutawassithah. Bukan mukhaffafah, bukan ringan lagi. Jika ada najis terpenuhi 3 syarat, misalnya ada bayi laki-laki Anda gendong, kemudian kencing di paha Anda, di pangkuan Anda, sarung atau baju gamis, terkencing bayi umur 2 tahun, belum makan kecuali susu ibunda. Laki-laki dia. Tinggal Anda pindah itu bayi, lalu bagaimana menyucikan sarung yang terkena najis mukhaffafah? Menyucikan najis mukhaffafah tidak harus dengan membasuh. Nah, ini harus bedakan. Semua menyucikan najis harus membasuh dengan mengguyurkan air atau menenggelamkan najis tersebut ke air. Kalau menenggelamkan syaratnya harus air banyak. Atau mengguyurkan air mengalir. Akan tapi kalau najis mukhaffafah cukup dengan memercikkan air suci dan menyucikan. Anda ambil segelas air suci mencucikan, kemudian Anda percikkan. Diperkirakan perkecian itu telah merata ke seluruh wilayah yang terkena najis mukhaffafah. Anggap saja ini terkena najis. Waktu digendong, netes air kencing najis, air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali susu ibu dan belum mencapai 2 tahun. Ini terkena, dan kita masih ingat betul bahasanya lengan kiri saya terkena, baju lengan kiri saya terkena najis mukhaffafah. Kemudian kita ingin melakukan sholat, wah ini najis, selagi belum dicucikan adalah tetap najis, sholat tidak sah. Maka cara menyucikannya tidak perlu harus kita guyur, akan tapi cukup kita percikkan. Ambil tangan, air selagi masih ada air kita percikkan. Sampai diperkirakan percikan itu merata ke seluruh wilayah yang terkena najis tersebut, sudah selesai, pakai sholat. Begitu. Cuman sepertinya dalam kehidupan manusia nggak ada yang ngerjakan ini. Kita pengen tahu siapa yang melakukan ini. Itu hanya dalam cerita kitab fikih. Selama ini kalau sudah kena kencing ya sudah kita ganti baju. Ini hanya pembahasan fikih saja. Dalam amal nyata nggak ada. Sudah kena kencing sudah deh. Ganti baju sudah selesai. Cuman ini kan masalah ilmu. Biarpun belum ada yang praktekkan. Saya pun ngerti ilmunya tidak pernah praktek. Saya ngerti nggak pernah praktek. Kena kencing ya sudah ganti. Nggak nyaman juga kan begitu. Cuman ini ilmu. Baik. Kemudian lebih jelasnya cara menyucikan najis mukhaffafah adalah dengan cara sebagai berikut. Menghilangkan sifat najis, warna, bau, dan rasa. Artinya kalau masih menggenang begitu, enggak. Menggenang dipercikkan, mencampur. Enggak, tidak. Najis sudah tidak ada di lantai. Secara warna tidak ada. Secara bau tidak ada. Ini sudah ada, tinggal kita percikkan. Tapi kalau masih menggenang, airnya 1 gelas miliknya bayi gitu. Menggenang begitu. Biarpun kita perciki ya tetap najis. Karena belum kita hilangkan ainun najasah, bentuk najisnya. Jadi yang gambarannya adalah misalnya di baju.
Ya sudah, setelah beberapa waktu sudah baju, aduh di mana tadi? Pokoknya baju saya kena kencing. Kan nggak ada bentuknya. Hanya membekas saja, tidak ada bentuk, cium pun tidak. Bayi kecil belum makan apa-apa, itu hampir tidak ada baunya kencingnya, tidak ada pesingnya mungkin. Baik, kemudian kita percikkan. Memercikkan air ke seluruh wilayah yang terkena najis. Selesai, itu najis mukhaffafah. Adapun najis mughalladah, sengaja kita ambil yang mukhaffafah sama mughalladah karena itu yang sedikit. Najis mukhaffafah itu adalah ternyata kalau kita bicara tentang najis ada 7. Yang pertama yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, air kencing, buang air besar. Itu pun sebagian kecil dari di sini, yaitu apa? Kencingnya anak kecil. Jadi sedikit sekali najis mukhaffafah. Najis mughalladah juga sedikit, anjing dan babi. Selebihnya najis mutawassithah. Maka kita bahas dulu najis mukhaffafah, najis mughalladah, baru selebihnya najis mutawassithah. Mughalladah adalah anjing dan babi dan serta keturunannya. Kami nyebut kalimat keturunannya itu ikut para fuqaha ulama dulu. Cuman hari ini mikir, apakah ada kambing keturunan anjing? Wallah alam. Apakah ada manusia keturunan anjing? Wallah alam. Kita belumlah ketemu. Ya, kalau ada orang lahir ternyata mirip bentuk binatang, ya mungkin. Tapi bukan berarti itu keturunan kambing. Kayak gitu. Cara menyucikan najis mughalladah adalah dengan cara sebagai berikut. Ya, menghilangkan sifat najisnya harus dibersihkan dulu sifat najisnya. Membasuh dengan 7 basuhan. Salah satu dari 7 basuhan tersebut harus dicampur dengan debu. Dan dianjurkan itu bukan basuhan yang terakhir. Boleh basuhan yang pertama dicampur debu, campur debunya bukan kita harus mengaduk dengan debu seperti adonan semen. Bukan, cukup ini air, kita kasih debu sedikit banget. Debu sudah bercampur, kita siramkan ke baju yang kita sucikan tersebut. Dianjurkan untuk tidak dijadikan basuhan terakhir. Biarpun kita jadikan basuhan terakhir juga boleh, tapi hendaknya jangan basuhan terakhir. Kalau basuhan terakhir ya membekas debunya dong, kotor nanti. Tapi kalau pembasuhan yang pertama, kedua, nanti akan ketutup dengan basuhan yang ketiga, keempat. Jadi seperti itu. Baik, ini adalah masalah najis mughalladah. Najis mughalladah. Kemudian najis mukhaffafah, mutawassithah. Kalau mutawassithah itu adalah selain daripada mukhaffafah, selain mughalladah. Mughalladah itu anjing babi. Contoh, tak taunya baju ini gigit sama anjing. Atau tidak gigit dengan anjing, kita nggak sadar, kirain kucing. Bulunya basah. Kita pegang-pegang begitu. Oh, anjing rupanya. Nah, terkena najis mughalladah. Maka kalau ingin mencucikan tangan kita, basuh 7 kali. 7 kali itu tidak harus dengan 7 guyuran. Kalau pakai keran cukup dikira-kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah selesai. Cuman karena belum ada debunya, belum beres. Ambil salah satu pakai debu. Ambil air, campur debu, kemudian kita guyurkan. Air pakai debu, guyurkan. Pakai debu. Nggak bisa digantikan karbon atau yang lainnya. Itu adalah di dalam madhab kita Imam Syafi'i atau jumhur ulama. Nah, wah, itu karena dianggap najis. Nanti ada yang mengatakan tidak najis, madhab Imam Malik mengatakan itu tidak najis. Baik, itu kemudian kalau mutawassithah, najis umumnya yang selama ini kita sebut najis. Hari ini kita hampir tidak pernah pelukan dengan anjing dan babi. Dan juga kalau anak kencing, anak kecil kencing pasti kita buang, kita pinggirkan baju. Umumnya kita itu urusan sama najis mutawassithah. Maka nanti akan kita bahas panjang lebar najis mutawassithah. Kencing kita sendiri, bekas buang air besar, kemudian muntahan, ada darah. Itu semuanya itu yang sering terjadi pada kita. Dan ingat najis hanya 7, Anda tidak usah kepikiran macam-macam. Ya, sudah kita sampaikan najis hanya 7, selebihnya bukan najis, selesai. Biarpun 1 timba itu ingus, tidak najis. Ingus 1 timba tidak najis. Supaya tak ini contoh kalau tidak ekstrim kadang susah diingat. Saya kalau buat contoh yang ekstrim banget. Biar ini ingus itu tidak najis. Ingus warnanya biru.
satu timba, tetap tidak najis, gitu loh. Kalau tidak begitu, masih bingung saja. Jadi kena ingus, kena najis. Ya. Baik, untuk najis mukhaffafah, mutawassithah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala ali.